Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Pagi ini kita akan membahas mengenai administrasi sarana dan prasarana. Apa itu administrasi sarana dan prasarana? Apa saja kegiatannya? Cara pengelolaannya bagaimana, ini nanti akan kita pelajari. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu sarana dan prasarana. Sarana itu adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Di sarana itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Misalnya kita akan bepergian ke suatu tempat, kita membutuhkan sarana transportasi berupa kendaraan, misalnya mobil. Kita akan mengerjakan pekerjaan administrasi, akan menulis laporan dan lain sebagainya. Kita membutuhkan alat, yaitu misalnya di sini contohnya komputer. Sekali lagi, sarana adalah alat yang digunakan untuk melancarkan, memudahkan manusia dalam mencapai tujuan. Tujuannya apa? Pergi di suatu tempat, mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian prasarana itu adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Di prasarana adalah sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana prasarana. Kalau kita akan bepergian membutuhkan sarana transportasi berupa mobil, maka kita membutuhkan prasarana berupa jalan. Mobil ini tidak bisa berjalan, tidak bisa menuju ke suatu tujuan tanpa adanya jalan. Nah, jalan ini adalah sebagai prasarana atau penunjang dari mobil ini. Kemudian kalau kita belajar menggunakan komputer, mengerjakan tugas menggunakan komputer, ini agar kita tidak kehujanan, tidak kepanasan, maka kita membutuhkan suatu ruangan yang beratap. Misalnya kita membutuhkan ruang kelas. Nah, ruang kelas ini sebagai penunjang dari kegiatan intinya, yaitu menggunakan komputer ini. Nah, penunjang ini disebut dengan prasarana. Di prasarana itu umumnya berbentuk barang tidak bergerak, baik di jalan, ruangan, gedung, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah pengertian dari sarana dan prasarana. Kemudian sekarang apa administrasi sarana prasarana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan penyelenggaraan pembinaan organisasi. Kita semua tahu bahwa organisasi ini adalah merupakan perkumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Katakanlah kalau itu sekolah, maka organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan dalam menyelenggarakan
sebuah sekolah, misalnya memberi bekal kepada siswa agar memiliki keterampilan tertentu, memiliki karakter yang baik dan lain sebagainya. Itu organisasi. Nah, administrasi ini merupakan usaha atau kegiatan yang meliputi penetapan tujuan. Tujuan dari organisasi itu apa? Kalau itu sekolah misalnya, tujuannya adalah untuk memberikan bekal keterampilan kepada siswa. Tujuannya adalah memberikan bekal berupa karakter, watak yang baik dari siswa dan lain sebagainya. Kemudian cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Agar organisasi ini bisa berjalan dan berkembang, caranya bagaimana? Kita siapkan SDM-nya, siapkan orang-orangnya, siapkan sarana prasarananya, siapkan dananya, dan lain sebagainya. Ini pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, administrasi juga dikatakan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi itu merupakan usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan. Kebijakan itu adalah suatu langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di organisasi pemerintahan. Maka administrasi dikatakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan itu apa saja? Banyak hal. Ada di bidang pendidikan, di bidang hukum, di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Ini kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian administrasi yang keempat itu adalah kegiatan kantor dan tata usaha. Jadi administrasi itu juga dikatakan sebagai kegiatan kantor atau tata usaha. Kegiatan mulai dari mencari informasi, menggandakannya, mengolah, menyimpan, mendistribusikan informasi. Ini termasuk disebut dengan administrasi atau kegiatan kantor atau tata usaha. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Nanti kita sudah membahas jadi sarana sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang. Tadi ya dikatakan sarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, entah itu usaha, pembangunan, dan proyek. Dari dua definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana prasarana itu adalah usaha dan kegiatan yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan kegiatan yang sudah direncanakan dan diatur dengan sebaik-baiknya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan. Berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan semua komponen, baik itu komponen orang, komponen sarana prasarana, dana, dan lain sebagainya, yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses penyelesaian pekerjaan. Baik secara langsung maupun tidak langsung ini menunjang jalannya proses penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, ini adalah pengertian dari sarana prasarana. Setelah kita ketahui apa itu administrasi sarana prasarana, maka berikutnya adalah
ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana meliputi yang pertama adalah kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial ini meliputi yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini adalah merencanakan semua kegiatan pengelolaan sarana prasarana. Jadi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan ini, kegiatannya apa saja? Mulai dari merencanakan kegiatannya, merencanakan orang-orangnya, merencanakan barang yang akan dikelola, merencanakan anggarannya, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan pengelolaan ini yang pertama adalah direncanakan. Ini merupakan kegiatan dari kegiatan manajerial. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah menentukan orang-orang yang bertugas mengelola sarana dan prasarana serta membagi tugas. Jadi kita menentukan siapa orang yang bertugas mengadakan pembelian barang, siapa orang yang bertugas menerimanya dan menyimpannya, siapa orang yang bertugas memeliharanya, siapa yang bertugas menyalurkan dan lain sebagainya. Ini kita tentukan. Dan kegiatan tersebut dengan pengorganisasian. Kemudian yang ketiga, pengawasan. Pengawasan ini adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi. Jadi dalam pelaksanaan kegiatannya mulai dari merencanakan, diawasi apakah menentukan orang-orang yang sudah tepat, kegiatannya sudah pas, anggarannya sudah sesuai. Ini dari perencanaan diawasi. Kemudian sampai pada pengadaan, apakah membelinya sudah sesuai dengan rencana, apakah penerimaannya juga sudah sesuai dengan perencanaan, kegiatan pemeliharaannya juga sudah pas dan lain sebagainya, sampai akhir kegiatan yaitu pelaporan. Ini semua diawasi. Nah, ini adalah merupakan kegiatan dari kegiatan manajerial. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini merupakan kegiatan yang bersifat teknis di pelaksanaannya. Ini meliputi yang pertama adalah pengadaan. Pengadaan ini adalah kegiatan untuk menambah atau memenuhi kebutuhan barang dengan menciptakan sesuatu yang semula belum ada menjadi cukup tersedia. Jadi misalkan kita butuh komputer 10 unit, maka menambah kebutuhan barang tersebut 10 unit komputer ini termasuk kegiatan pengadaan. Juga mungkin kita membutuhkan suatu ruangan, misalkan ruang praktek, maka menciptakan sesuatu yang semula belum ada ruangan, kemudian menjadi ruangan, ini juga termasuk kegiatan pengadaan. Kemudian yang kedua, kegiatan pencatatan atau inventarisasi. Inventarisasi ini merupakan proses penghitungan, pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pengkodean terhadap barang atau sarana prasarana yang dimuat dalam suatu daftar, yaitu daftar inventaris. Kita hitung komputernya ada berapa, nilainya ada berapa rupiah dicatat, kemudian digolongkan. Oh, ini golongan prasarana, ruang kelas, ruang
praktek, ruang aula, dan lain sebagainya. Kemudian diklasifikasikan, ini meja kantor, ini almari untuk kantor, ini meja siswa, ini almari untuk ruang praktek, dan lain sebagainya, diklasifikasikan. Kemudian pengkodean, diberi kode masing-masing untuk tiap-tiap peralatan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penyimpanan. Penyimpanan ini kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas bidang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor. Ini merupakan kegiatan untuk menampung hasil pengadaan setelah barang itu dibeli, kemudian diterima, disimpan dalam gudang. Ini kegiatan penyimpanan. Baik barang itu berasal dari pembelian, kita membeli, atau mungkin dari instansi lain, pinjam, kontrak, atau mungkin yang diperoleh dari bantuan. Nah, sebelum barang-barang itu disalurkan dalam pengadaan barang, itu biasanya akan disimpan dulu di gudang, kemudian akan dicatat, diinventaris. Setelah selesai diinventaris, kemudian disalurkan. Siapa pihak yang akan menggunakan ini nanti akan disalurkan. Nah, sebelum disalurkan ini harus disimpan dulu. Ini kegiatan penyimpanan. Ini adalah seperti itu. Kegiatan operasional berikutnya adalah pendistribusian. Pendistribusian ini merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab, ya, pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, dan juga pemindahan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Jadi kalau misalkan sebuah komputer itu setelah dibeli, kemudian dicatat, kemudian siapa yang berhak memakai, misalkan instruktur yang akan menggunakan, maka barang itu diserahkan. Nah, proses penyerahan ini adalah pemindahan barang dari tempat satu ke tempat lain, juga pemindahan tanggung jawab. Artinya setelah barang itu diterima oleh si penerima barang di pemakai, kemudian misalkan baru jalan kok jatuh, rusak, maka itu menjadi tanggung jawab si penerima karena tidak ada pelimpahan tanggung jawab. Lain kalau barang itu dipakai lama sekali kemudian rusak, itu berbeda, tidak karena arus ya. Tapi kalau rusak karena pemakaian, jatuh dan lain sebagainya, maka ini menjadi tanggung jawab yang menerima barang lain. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini merupakan kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Jadi semua barang-barang, ini terutama berupa peralatan mesin maupun bensin yang alat khususnya berat, ini selalu diadakan pemeliharaan. Jadi kalau kita misalkan punya LCD proyektor, kemudian seorang guru akan menggunakan, maka akan digunakan itu harus benar-benar siap digunakan. Jadi jangan sampai mengambil barang di gudang pas akan digunakan ternyata tidak nyala. Ini berarti barang itu tidak tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Kemudian kegiatan yang berikutnya dari operasional yaitu penghapusan. Ini adalah merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana prasarana dari daftar inventaris. Maksudnya menghilangkan atau mengeluarkan dari daftar inventaris adalah bahwa semua barang yang tercantum dalam daftar inventaris ini menjadi tanggung jawab suatu organisasi yang menggunakan. Nah,
apabila sarana prasarana itu sudah rusak berat tidak bisa digunakan lagi, maka sarana prasarana itu dikeluarkan atau dicoret dari daftar inventaris. Kemudian ruang lingkup yang ketiga dari administrasi sarana prasarana adalah objek. Jadi apa yang dikelola, apa yang ditangani dalam kegiatan administrasi sarana prasarana ini meliputi yang pertama yang disebut dengan barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak ini maksudnya adalah barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi contohnya misalkan yang pertama tanah. Tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan, tanah yang digunakan untuk berjalan, tanah yang digunakan untuk upacara, tanah yang digunakan untuk taman dan lain sebagainya, ini termasuk objek nanti yang dikelola. Kemudian yang kedua bangunan. Ya, kalau sekolah itu ada bangunan ruang kelas, ada bangunan ruang praktek, kemudian ada pendukung seperti aula, kita punya perpustakaan, ada bangunan masjid dan lain sebagainya, maka semua bangunan ini yang masuk kategori barang tidak bergerak ini juga termasuk objek yang nanti dikelola dalam sarana prasarana atau administrasi sarana prasarana. Kemudian jenis barang yang kedua adalah barang bergerak. Barang bergerak ini adalah barang yang bisa dipindah-pindahkan. Nah, barang bergerak yang dikelola dalam suatu organisasi ini meliputi yang pertama barang habis pakai atau established. Barang habis pakai ini adalah barang-barang yang habis dalam satu proses pemakaian. Misalnya kertas, kita beli masih kosong salah ditulisi maka dia habis. Ballpoint digunakan untuk mencatat, lama-lama juga habis. Sampul, urat juga sama, klip, isi head matching dan lain sebagainya. Ini termasuk barang habis pakai. Kemudian barang bergerak yang kedua yaitu barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai ini barang yang bisa dipakai berulang-ulang untuk jangka waktu pemakaian yang relatif lama. Yang pertama untuk barang tidak habis pakai ini adalah perabot seperti filing kabinet, lemari arsip, meja kerja, meja direksi, meja rapat, kursi, dan lain sebagainya. Semua yang bukan merupakan peralatan ini disebut dengan perabot. Kemudian barang bergerak yang kedua adalah berupa peralatan. Peralatan yang pertama adalah peralatan non-mesin, peralatan yang bukan mesin. Daftar banyak sekali peralatan yang bukan mesin seperti penggaris, cutter, dan lain sebagainya. Ini nanti masuk dalam peralatan non-mesin atau masuk kategori barang tidak habis pakai, masuk kategori barang bergerak ini. Kemudian yang kedua, barang habis pakai barang tidak habis pakai yang berupa peralatan, yaitu yang berupa mesin. Mesin ini ada beberapa kategori. Yang pertama disebut dengan mesin mekanik atau mesin elektronik. Mesin mekanik ini adalah mesin yang cara kerja komponennya ini bisa dilihat dengan mata prosesnya. Sebagai contoh, misalnya kalau Anda melihat mesin ketik seperti ini, akan mengetik sebuah surat, misalkan Anda menekan touch huruf A, maka apabila Anda tekan, maka tangkai di sini akan bergerak ke depan menuju ke kertas. Ditekan pelan-pelan, dia akan bergerak pelan-pelan ke depan.
Dia ditekan cepat, listrik juga akan menghentak cepat. Ditekan ke depan, dilepas, dia juga akan kembali. Jadi proses kerjanya itu bisa dilihat, oh ini toh yang menyebabkan huruf A ini mencetak. Kalau ini ditekan, ada karetnya yang mendorong. Berbeda dengan mesin elektronik. Mesin elektronik ini seperti laptop atau komputer ini, pada waktu komputer ini dinyalakan, Anda menggunakan satu program aplikasi, katakanlah pengolah kata, kemudian Anda menekan huruf A, maka pada waktu Anda meminta huruf A, di sini muncul huruf A, itu Anda tidak bisa melihat, ini kok bisa muncul huruf A ini, yang menyebabkan apa ini tidak bisa dilihat. Berbeda dengan ini. Yang kedua adalah mesin manual dan listrik. Ini dilihat dari tenaga penggeraknya. Manual ini adalah tenaga penggeraknya manusia, sedangkan kalau listrik ini digerakkan oleh tenaga listrik. Mesin ketik ini adalah mesin ketik mekanik, ya, dari komponennya, tapi tenaga penggeraknya manual. Jadi ini sepenuhnya tergantung dari tenaga manusia. Kalau Anda menghentak huruf A ini pelan-pelan, maka ini akan bergerak pelan-pelan sehingga tidak akan bisa membuat tulisan. Baliknya kalau ini Anda hentak dengan keras, maka dia akan bergerak cepat atau keras sehingga di sini akan menimbulkan huruf tidak hanya lebih kotak atau hitam, tetapi juga akan jekok. Ini karena sepenuhnya tenaga manusia. Berbeda dengan laptop ini, karena ini digerakkan dengan tenaga listrik, maka pada waktu Anda menghentak huruf A, maka di sini muncul huruf A. Ini Anda menghentak pelan atau keras, hasilnya sama. Nah, sebagai contoh yang lebih jelas ini adalah bor listrik. Ini mesin mekanik, karena bisa dilihat dia bergerak. Tenaga penggeraknya listrik, menggunakan listrik, Anda tinggal menekan tombol ini, dia akan bergerak. Berbeda dengan yang satu ini tenaga manusia manual, jadi dia akan bisa bergerak roda. Ini tergantung Anda memutarnya bisa tetap tidak bisa keras, tidak, ini akan membuat lubang tergantung tenaga. Ini berbeda dengan ini tinggal menekan. Nah, ini namanya manual, ini namanya listrik. Yang berikutnya, kelompok mesin, peralatan berupa mesin yang dikelola oleh suatu organisasi. Ini meliputi ada mesin pengolah, ya, seperti laptop, komputer, mesin hitung, ini ada register, kemudian mesin pencatat, ya, ini termasuk register, termasuk laptop dan lain sebagainya. Ini termasuk mesin pencatat. Kemudian ada mesin komunikasi, ada faksimiles, ada telepon, kemudian alat-alat yang lainnya, ini ada vending machine, ada scanner, ya, ada mesin pengganda, fotokopi dan lain sebagainya. Ini termasuk mesin-mesin yang dikelola dalam kegiatan administrasi sarana prasarana. Kemudian objek yang terakhir yang kita kelola yaitu hiasan kantor. Dalam sebuah kantor itu selalu ada barang-barang di luar perabot dan peralatan, di luar sarana prasarana pokoknya. Jadi di sini ada misalkan hiasan dinding, ada lukisan, ini termasuk hiasan kantor. Kalau sebuah kantor itu punya pot bunga, seperti Anda lihat di sekolah itu banyak sekali pot bunga, ini juga masuk kategori hiasan kantor. Lah, hiasan kantor ini juga termasuk barang-barang yang dikelola sebagai objek pengelolaan kegiatan administrasi sarana prasarana. Demikian tadi tentang administrasi sarana prasarana, apa yang dimaksud dengan administrasi sarana prasarana, ruang lingkupnya meliputi apa saja, tadi kita sudah membahasnya. Silahkan Anda pelajari, jika ada yang kurang jelas Anda bisa menanyakan lewat nomor saya.
nanti saya akan berusaha untuk memberikan jawaban secara daring kepada Anda semua. Demikian, sampai berjumpa lagi. Selamat belajar dan tetap semangat.